warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita, keluarga kita, dan semua yang kita sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak hal berkah untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sejarah psikologi perkembangan bagian 1. Oke, kita mulai pembahasan. Sejarah psikologi perkembangan. Dalam belajar sejarah psikologi perkembangan dapat dilihat dari 3 periode. Periode pertama, minat awal mempelajari perkembangan anak, yaitu sebelum abad ke-18 sampai awal abad ke-18. Periode kedua, dasar-dasar pembentukan psikologi perkembangan secara ilmiah, yaitu abad ke-19. Periode ketiga, munculnya studi psikologi perkembangan modern, yaitu abad ke-20 sampai sekarang. Lanjut, periode pertama, yaitu minat awal mempelajari perkembangan anak. Dasar pemikiran merujuk bahwa perhatian dan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang anak-anak pada masa itu sedikit sekali dilakukan. Buku-buku khusus tentang perkembangan jiwa anak belum ada pada waktu itu. Pemahaman terhadap seluk-beluk kehidupan anak pada waktu itu sangat bergantung pada keyakinan spekulasi para filosof dan teolog. Kemudian, pengaruh faktor keturunan dan lingkungan terhadap hidup kejiwaan anak. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam sejarah psikologi perkembangan pada periode pertama, antara lain Plato, John Locke, dan Rousseau. Plato merupakan salah satu filosof yang banyak mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kehidupan anak pada periode pertama, yaitu minat awal mempelajari psikologi perkembangan. Menurut pandangan Plato, anak merupakan miniatur orang dewasa. Jadi, potensi individu ditentukan oleh faktor keturunan, yaitu sejak lahir anak telah memiliki bakat atau keterampilan atau benih kemampuan dan pengetahuan. Adapun pendidikan atau faktor dari lingkungan hanyalah upaya untuk menarik potensi keluar, namun tidak menambahkan sesuatu yang baru karena perkembangan dianggap sebagai suatu pertumbuhan semata. Oleh sebab itu, pada abad pertengahan, masyarakat tidak memberikan status apapun kepada anak-anak. Dalam banyak lukisan, proporsi tubuh anak-anak digambarkan sama dengan proporsi tubuh orang dewasa. Anak-anak diberi pakaian model pakaian orang dewasa dalam ukuran kecil. Anak-anak juga diperlakukan seperti orang dewasa. Jadi, apabila anak berpikir atau melakukan perbuatan menyimpang dari standar orang dewasa, anak dianggap bodoh atau tolol. Kemudian, apabila anak melanggar norma-norma sosial dan moral, dianggap perbuatan jahat dan patut menerima hukuman sebagaimana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Tokoh lain yang berpengaruh dalam sejarah psikologi perkembangan pada periode pertama yaitu John Locke, yaitu salah satu filosof dari Inggris. Menurut pandangan John Locke, pendidikan dan pengalaman adalah faktor yang paling menentukan perkembangan anak. John Locke tidak mengakui adanya kemampuan bawaan. Jadi menurut John Locke, bahwa isi kejiwaan anak ketika dilahirkan ibarat kertas kosong. Corak dan bentuk kertas ditentukan bagaimana cara kertas itu ditulisi. John Locke memberi istilah tabula rasa, yaitu untuk mengungkapkan pentingnya pengaruh pengalaman dan lingkungan hidup termasuk pendidikan terhadap perkembangan anak. Jadi perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan lingkungan termasuk pendidikannya. John Locke dan Plato berpendapat bahwa anak-anak hanya berbeda dengan orang dewasa secara kuantitatif, yaitu ukurannya saja. Yaitu menganggap bahwa anak-anak itu merupakan miniatur orang dewasa atau orang dewasa bertubuh kecil, dan bukan melihat secara kualitatif bahwa anak-anak itu ya perkembangannya seperti masa anak-anak. Meskipun John Locke menolak teori bawaan dan perkembangan ditentukan secara genetik.
Tokoh lain yang berpengaruh dalam sejarah psikologi perkembangan yang ketiga yaitu Jean-Jacques Rousseau, yaitu filosof Prancis abad ke-18. Rousseau menentang pandangan Plato. Menurut pandangan Rousseau, anak berbeda secara kualitatif dengan orang dewasa. Anak sejak lahir adalah makhluk yang aktif dan suka bereksplorasi. Maka, anak dibiarkan untuk memperoleh pengetahuan dengan caranya sendiri melalui interaksinya dengan lingkungan. Pandangan Rousseau digolongkan sebagai pandangan yang beraliran nativisme, yaitu bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genetik. Sedangkan pandangan John Locke digolongkan sebagai pandangan yang beraliran empirisme, yaitu bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan lingkungan, termasuk pendidikan. Kedua pandangan yang berlawanan tersebut kemudian menjadi objek pembahasan dari banyak tokoh psikologi perkembangan. John Locke dan Rousseau disebut sebagai pelopor pertama dalam psikologi anak. Cukup di sini pembahasan singkat tentang sejarah psikologi perkembangan pada periode pertama, yaitu minat awal mempelajari perkembangan anak. Ditunggu saja kelanjutannya, dan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain dengan materi-materi yang berbeda. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat. Sampai jumpa lagi.